Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salid saya Brusbirin dari kelas A. Di sini saya memenuhi tugas proyek antropologi sosial budaya. Di sini saya memilih tokoh Profesor Dr. Irwan Abdullah. Profesor Dr. Irwan Abdullah adalah guru besar antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dia lahir di Aceh Utara pada 8 September 1963. Karirnya dimulai di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1987. Kemudian ia menjabat Direktur Eksekutif pada Center for Religious dan Cross Cultural Study UGM pada tahun 2003 hingga 2005. Pada tahun 2005 hingga 2009, beliau menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UGM. Selain itu, ia aktif mengajar, membimbing, dan seminar di beberapa perguruan tinggi. Ia juga menjadi konsultan pendidikan dan trainer pelatihan kepemimpinan dan metodologi. Segera setelah menamatkan sarjana dari jurusan antropologi Universitas Gadjah Mada tahun 1987, ia mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke Belanda dan memperoleh gelar doktor dalam bidang antropologi dari Universitas Van Amsterdam tahun 1994, dan pada tahun 2005 ia diangkat sebagai guru besar antropologi di Universitas Gadjah Mada. Salah satu di antara beberapa riset yang telah dilakukan adalah Society Interreligious Study, Social Kultural Antropologi, dan masih banyak riset-riset yang lain yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh beliau baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Beberapa buku penting yang ia hasilkan antara lain Bahasa Nusantara, Posisi dan Penggunaannya Menjelang Abad ke-21 tahun 1999, Sangkan Paran Gender tahun 1997, 2003 sampai 2006, Sex, Gender dan Social Reproduction of Power tahun 2001, Indonesia in Search of Transition tahun 2002, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan tahun 2006, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer tahun 2009. Demikianlah pembahasan mengenai tokoh Profesor Dr. Irwan Abdullah. Yunita Triwardani Winarto lahir di Malang pada tanggal 1 Juni 1950. Ia adalah seorang antropolog Indonesia yang merupakan guru besar dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada tahun 2006 sampai 2011, ia adalah pengampu pertama Akademi Profesor Indonesia dalam bidang ilmu sosial humaniora di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda, The Royal Netherlands Academy of Arts and Science, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Pada tahun 2013, ia diangkat menjadi anggota Komisi Kebudayaan IP. Penelitiannya fokus pada dialekta pengetahuan lokal dan ilmiah melalui program pemberdayaan bagi petani, kreativitas, dan pembentukan pengetahuan interaksi manusia dan lingkungan hidupnya, serta adaptasi pada konsekuensi perubahan iklim. Penelitian dilaksanakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Sejak tahun 2008, ia mengembangkan pendekatan kajian antropologi kolaboratif dan antropologi publik untuk memfasilitasi petani mengembangkan kemampuan adaptasinya pada perubahan iklim. Science Field Shops atau warung ilmiah lapangan menjadi produk yang dihasilkannya bersama dengan mitra kerja dari disiplin ilmu agrometeorologi. Ia memperoleh gelar pertama sarjana pada tahun 1980 dan kedua magister 1984 dalam bidang antropologi dari Universitas Indonesia, Master of Science dalam bidang environmental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pistomo.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Dalam sebuah tokoh, saya mengambil tokoh antropologi tentang Suwardi Andaswara. Suwardi Andaswara lahir di Kulon Progo tanggal 3 April 1964. Dan saya mengambil karya bukunya yang berjudul Folklore Indonesia. Dari yang sudah saya ringkas, dapat disimpulkan bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Keseluruhan jenis folklore, baik folklore lisan, memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Folklore memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif. Yang kedua sebagai alat pengesahan, yang ketiga sebagai alat pendidikan, dan yang keempat sebagai alat pemaksa dan pengawas harga norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Sebagaimana fungsi folklore yang pada umumnya bersifat etnik, untuk dapat berfungsi secara praktis dan pragmatik dalam masyarakat global sekarang ini? Jawabannya sudah tentu membutuhkan pemikiran praktis dan pragmatis. Semua fungsi folklore tersebut dapat mengubah manusia, terutama generasi muda, ke masa depan yang lebih cerah apabila dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, baik dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan non-formal. Sekiranya hanya segitu yang bisa saya dapat simpulkan dalam buku Suwardi Andaswara yang berjudul Folklore Nusantara. Dengan demikian, perlu rancangan kurikulum untuk merumuskan folklore baik sebagai media pendidikan maupun sebagai sumber pendidikan. Folklore sebagai media pendidikan mengacu kepada sarana pemanfaatan bentuk folklore sebagaimana pelajaran kepada siswa, sedangkan folklore sebagai bahan pelajaran kepada siswa. Terdapat tidak hanya itu saja karya dari Suwardi Andaswara. Adapun beberapa bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Mistik, Kejawen Berpikir Positif Orang Jawa, Sastra Ekologis, dan Teori Sastra. Masih banyak lagi pun karya lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal kita untuk menerjang badai kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sejati. Saya dari kelas Antropologi A reguler 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya, yaitu tugas antropologi sosial budaya. Di sini saya mengambil tokohnya, yaitu Tapi Osmani Ihroni yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 2 April 1930. Di sini saya mengambil karyanya, yaitu mengenai pokok-pokok antropologi budaya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari antropologi. Secara harafiah, dalam bahasa Yunani, kata antropos berasal dari manusia dan logos berarti studi. Jadi, antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya tentang umat manusia. Baiklah, langsung saja kita ke kesimpulan dan ringkasnya yang telah saya ringkas, yaitu biasanya orang menganggap para ahli antropologi sebagai penjelajah pelosok-pelosok dunia yang belum dikenal untuk mempelajari bangsa-bangsa yang asing, sebagai orang yang mengenali permukaan bumi untuk menemukan sisa-sisa fosil atau alat-alat dan periuk-periuk yang dipergunakan oleh manusia yang hidup pada suatu masa
yang demikian jauh jaraknya dari masa kini sehingga mengaburkan khayal manusia. Pandangan-pandangan tersebut walaupun jelas merupakan stereotip, memang menjelaskan bahwa ilmu antropologi berbeda dari disiplin-disiplin lain tentang manusia. Ilmu antropologi lebih luas ruang lingkupnya. Ilmu tersebut memang dimaksudkan sebagai ilmu yang khusus dan langsung menyoroti segala jenis manusia, dan manusia dalam semua zaman diperhatikannya, mulai dengan jenis manusia yang muncul lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu dan ditelusurinya perkembangannya sampai zaman sekarang. Jadi para ahli antropologi berusaha memperluas ilmu yang mendalami tentang manusia melalui pendekatan perbandingan maupun pendekatan historis terhadap kebudayaan di seluruh dunia. Setiap bagian dari dunia yang pernah didiami oleh manusia menarik perhatian para ahli antropologi. Perkenalkan, nama saya Lydia Christina Situmorang dari kelas A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Antropologi Sosial Budaya. Di sini saya memilih salah satu tokoh antropologi, yaitu Sir Konrad Philip Kotak. Konrad Philip Kotak lahir pada 6 Oktober 1942 di Atlanta, Georgia. Beliau adalah seorang antropolog. Ia meraih gelar Doctor of Philosophy dari Universitas Columbia. Dan dia melakukan penelitian ekstensif di Brazil dan Madagaskar, mengunjungi masyarakat di sana, dan menulis buku tentang mereka. Dia kemudian menulis beberapa buku teks, termasuk Window of Humanity, A Concise Introduction of Anthropology, Madagascar, Society and History, and Anthropology, The Exploration of Human Diversity and Culture Anthropology, yang sering digunakan oleh perguruan tinggi dan sekolah menengah di Amerika Serikat. Beliau saat ini menjadi Profesor Emeritus Antropologi di University of Michigan, tempat dia mengajar sejak 1968. Beliau percaya bahwa berbagai legenda dan cerita Amerika seperti Star Trek, Star Wars, dan kisah Thanksgiving tumbuh menjadi sejenis mitologi yang suatu hari nanti mungkin bisa dibandingkan dengan cerita Yunani, Romawi, atau lainnya yang saat ini dianggap mitos. Kotak telah menerima berbagai penghargaan atas karyanya. Di antara penghargaan ini adalah penghargaan keunggulan dalam pengajaran oleh Sekolah Tinggi Sastra, Sains, dan Seni Universitas Michigan pada tahun 1992, dan penghargaan Associate Antropologi Amerika atau AAA Mayfield untuk keunggulan dalam pengajaran antropologi sarjana pada tahun 1999. Ia terpilih menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional pada tahun 2008. Menurut proyek silabus terbuka, Kotak adalah penulis silabus perguruan tinggi yang paling sering dikutip untuk mata kuliah antropologi. Konrad telah berhasil membuat beberapa karya. Beberapa karya Konrad adalah yang pertama, Culture Anthropology pada tahun 1974, Anthropology Appreciating Human Diversity pada tahun 1974, Mirror of Humanity pada tahun 1996, Assault on Paradise pada tahun 1983, Physical Anthropology and Archaeology pada tahun 2003, Culture pada tahun 2011. Perkenalkan, nama saya Merliana Prolihan Buang Manalu dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Antropologi Sosial Budaya.
Di sini saya memilih salah satu antropolog yaitu Sir Edward Bernard Tyler. Sir Edward Bernard Tyler adalah seorang antropolog Inggris. Beliau pendiri antropologi budaya. Beliau lahir pada tanggal 2 Oktober 1832 di Camberwell, London, Inggris, dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1917 pada usia ke-84 di Wellington, Inggris, Britania Raya. Kebangsaan beliau yaitu Inggris. Kewarganegaraannya ialah Inggris. Dikenal sebagai evolusionisme budaya. Ide Tyler melambangkan evolusionisme budaya abad ke-19 dalam karyanya Primitive Culture pada tahun 1871 and Anthropology pada 1881. Ia mendefinisikan konteks studi ilmiah antropologi berdasarkan teori evolusi Charles Lyell. Ia percaya bahwa ada landasan fungsional bagi perkembangan masyarakat dan agama yang menurutnya bersifat universal. Tyler menegaskan bahwa semua masyarakat melewati 3 tahap dasar perkembangan, dari kebiadaban melalui barbarisme hingga peradaban. Tyler adalah tokoh pendiri ilmu antropologi sosial dan karya ilmiahnya membantu membangun disiplin antropologi di abad ke-19. Ia percaya bahwa penelitian tentang sejarah dan prasejarah manusia dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi masyarakat Inggris. Tyler memperkenalkan kembali istilah animisme, kepercayaan pada jiwa individu atau anima dari semua hal dan manifestasi alam, ke dalam penggunaan umum. Ia menganggap animisme sebagai fase pertama dalam perkembangan agama. Selanjutnya, kehidupan awal dan pendidikan Edward Bernard Tyler. Beliau lahir pada tahun 1832 di Camberwell, London, dan merupakan putra Joseph Tyler dan Harry Skipper, bagian dari keluarga Quaker kaya yang memiliki pabrik kuningan di London. Kakak laki-lakinya Alfred Tyler menjadi seorang ahli geologi. Dia dididik di Grove House School, Tottenham, tetapi karena imam Quaker dan kematian orang tuanya, dia meninggalkan sekolah pada usia 16 tanpa memperoleh gelar. Setelah meninggalkan sekolah, dia bersiap untuk membantu mengelola bisnis keluarga. Rencana ini dikesampingkan ketika ia mengidap tuberkulosis pada usia 23 tahun. Mengikuti nasihat medis untuk menghabiskan waktu di iklim yang lebih hangat, Tyler meninggalkan Inggris pada tahun 1855 dan melakukan perjalanan ke Amerika. Pengalaman tersebut terbukti menjadi pengalaman yang penting dan formatif, memicu minat seumur hidupnya untuk mempelajari budaya asing. Selama perjalanannya, Tyler bertemu dengan Henry Christie, sesama Quaker etnologi dan arkeolog. Hubungan Tyler dengan Christie sangat merangsang minat pada antropologi dan membantu memperluas pertanyaannya untuk memasuki studi prasejarah. Selanjutnya, penghargaan dan pencapaian Edward Bernard Tyler. Pada tahun 1871, beliau memilih anggota Royal Society. Pada tahun 1875, beliau mendapatkan gelar kehormatan Doctor of Civil Laws dari Universitas Oxford. Pada tahun 1907, beliau memperoleh Huxley Memorial Medal. Pada tahun 1912, beliau mendapatkan Knighted atas kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, aku Nabila Safira. Di sini aku mau menjelaskan mengenai tugas proyek aku dalam pemenuhan tugas KKNI pada mata kuliah Antropologi Sosial Budaya yang diampu oleh Ibu Febriani SPD, MSI, dan Ibu Dr. Nurjana MPD. Ngomong-ngomong tentang antropologi nih, pasti tahu tentang Bapak Kuncharaningrat. Dilansir dari kurshero.com, Profesor Dr. Kuncharaningrat merupakan tokoh antropologi Indonesia. Ayahnya bernama R.M. Hermawan Brotokusomo dan ibunya adalah R.A. Pratisi Tirto Tenojo. Profesor Dr. Kuncharaningrat sering mendapatkan penghargaan, salah satunya penghargaan ilmiah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Utrecht pada tahun 1976. Salah satu karyanya adalah menerbitkan buku sejarah teori antropologi pada tahun 1987 dengan penerbit Universitas Indonesia.
Pada karyanya ini, buku Sejarah Teori Antropologi Jilid 1 menjelaskan bahwa bahan mentah untuk antropologi mencakup masalah ruang lingkup dan dasar antropologi, masalah tentang adat dan istiadat bangsa di luar Eropa. Kemudian pada bab selanjutnya, Profesor membahas mengenai etnografi dan masalah aneka warna Indonesia manusia, berkonsentrasi pada abad ke-16 dan ke-19 di Eropa. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan mengenai ilmu anatomi, filsafat sosial, dan filsafat positivisme. Profesor juga membahas teori-teori evolusi kebudayaan dan pembahasannya secara universal. Dilihat dari naik asas religi, teori-teori diskusi kebudayaan yang mencakup uraian tentang segala persamaan unsur-unsur kebudayaan, sejarah persebaran unsur-unsur kebudayaan, konsep kultur, race, membahas kelompok lieni sosiologik yang difokuskan pada Emile Durkheim, awal masuknya antropologi ke Amerika, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan singkat di atas mengenai sejarah teori antropologi jilid 1, dapat dikatakan bahwa Profesor Dr. Kuncharaningrat merupakan penulis yang sangat mendalami dan mengetahui ilmu antropologi, yang terbukti pada padatnya ilmu yang didapat dari referensi buku ini. Dikarenakan nuansanya historis, dapat dimengerti bahwa ia cenderung menggunakan analisa deskriptif di samping penyampaiannya yang cukup kritis. Tentu buku ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempelajari antropologi dan ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Bapak Kuncharaningrat telah berjasa kepada kita lewat ilmu-ilmunya yang ia sampaikan pada buku-bukunya, salah satunya Sejarah Teori Antropologi ini. Perkenalkan, nama saya Novilia Solin dari kelas A reguler 2020 dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febriani, SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya. Saya mengambil tokoh antropologi yaitu Pierre Bourdieu, lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, Prancis. Dan saya menjelaskan satu karyanya, yaitu buku yang berjudul Kekerasan Simbolik di Sekolah. Dalam konteks pendidikan, tindakan kekerasan akan memberi dampak terhadap mutu pendidikan. Lingkungan sekolah yang didominasi kekerasan akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diterima peserta didik. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan secara sosial merasa terisolasi, tertekan atau depresi, dan kurang atau lemah motivasi belajar atau akademik. Kekerasan merupakan perilaku agresif yang tujuannya menyakiti fisik atau psikologis orang lain. Jenis kekerasan yang sering kita jumpai di sekolah yaitu tawuran antar pelajar dan bullying. Adapun jenis bullying yang akan terjadi sebagai berikut, yaitu 1. Physical bullying adalah tindakan sekedar memukul atau menendang, namun mencangkup berbagai jenis tindakan seperti merampas apa yang dimiliki, merusak barang yang dimiliki seseorang, atau kerja sekolah dengan maksud melemahkan atau melumpuhkan si kawan. Yang kedua yaitu verbal bullying adalah menandai dengan tanda-tanda mengancam, menyerahkan, dan menyakiti yang membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya. Yang ketiga yaitu social bullying, yaitu melakukan eksekusi atau mengeluarkan, menyingkirkan, mengucilkan seseorang dari kelompok sosial atau melakukan intimidasi dalam kelompok. Konsep-konsep dasar Bourdieu untuk mengkaji isu yaitu modal, kelas, habitus, dan kekerasan dan kekuasaan. Pertama, modal. Modal mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolik dan memiliki signifikan secara kultural. Kedua, kelas. Pemikiran Bourdieu tentang kelas dipengaruhi oleh ide dasar teori konflik. Setiap kelas memiliki sikap, selera, kebiasaan, perilaku, modal berbeda, dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelas menimbulkan hubungan yang tidak seimbang. Yang ketiga yaitu habitus. Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dengan realitas sosialnya, misalnya gaya hidup, nilai, watak. 4. Kekerasan dan kekuasaan. Kekerasan berada dalam lingkungan kekuasaan dan muncul sebagai usaha kelas dominan untuk
lenggangkan dominasi dalam struktur sosial. Kenalkan, nama saya Octavia Milenia, NIM 320312237, kelas A reguler 2020. Saya di sini akan menjelaskan seorang tokoh yang bernama Catherine Bell. Catherine Bell lahir pada tanggal 23 Mei 2008, di mana dia lahir di New York City, Amerika Serikat. Catherine Bell adalah seorang sarjana studi agama Amerika yang mengkhususkan diri dalam studi agama dan ritual Cina. Dari 1985 sampai kematiannya, dia bekerja di Departemen Studi Agama Universitas Santa Clara yang dia pimpin dari 2000 hingga 2005. Catherine Bell menerbitkan yang berjudul Teori Ritual Praktik Ritual. Karya tersebut diterbitkan dalam 2 edisi asli Oxford University Press pada tahun 1992 dan sebuah edisi juga dari Oxford University Press pada tahun 2009 dengan prolog baru yang juga tersedia dalam versi elektronik. Kedua edisi sebagai berbagi pagination yang sama. Buku ini dianugerahi buku pertama terbaik dalam sejarah agama dari American Academy of Religion pada tahun 1994. Karena pentingnya pekerjaan ini untuk bidang studi ritual, survei pekerjaan ini dilakukan. Buku ini disusun menjadi 3 bagian utama. The Practice of Ritual Theory yang ada di bab 1-3 yang secara umum mensurvei pekerjaan sebelumnya di lapangan dan menempatkan buku Bell dalam konteks itu. The Sense of Ritual ada pada bab 4-6 yang mengembangkan konsep ritual dalam istilah tubuh dan sistem eksternal di mana mereka bekerja, dan Ritual and Power pada bab 7-9 yang membingkai diskusi tentang ritual dalam masyarakat dengan pertanyaan tentang kekuasaan dan otoritas. Karya besar Bell diterbitkan pada tahun 1997. Dia bermaksud agar itu menjadi orientasi yang lebih holistik dan pragmatis ke berbagai dimensi dari fenomena ritual.